Apakah pria korban penyiraman air keras bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dana donasi dari para donatur? Kalau tidak, apakah ada aturan hukum lainnya yang dilanggar oleh si pria tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Buat teman-teman yang mengikuti kasus yang lumayan panjang ini, mungkin tahu kalau kasus donasi yang diberikan kepada pria korban penyiraman air keras ini bermula dari podcast Denny Sumargo atau yang akrab dipanggil Bang Densu di kanal YouTube Curhat Bang Densu pada September 2024. Donasi ini sendiri digagas oleh seorang wanita melalui Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jadi, di kasus ini, setiap uang donasi yang diberikan oleh para donatur langsung masuk ke rekening si pria korban penyiraman air keras ini atas kesepakatan bersama. Hal ini mengingat si pria ini membutuhkan dana untuk biaya pengobatan. Tidak main-main, dalam waktu yang relatif singkat, dana yang terkumpul sampai 1,5 miliar rupiah berkat dukungan jutaan subscriber dari Bang Densu. Masalah mulai muncul karena dalam pencairan dan penggunaan dana, si wanita penggagas donasi ini menemukan adanya dugaan atau indikasi bahwa sebagian besar dana donasi dari para donatur ini ternyata tidak digunakan untuk biaya pengobatan dari si pria korban penyiraman air keras ini. Atas adanya dugaan ini, si wanita penggagas donasi tersebut selanjutnya menuntut transparansi dari penggunaan dana donasi dari si pria korban penyiraman air keras tersebut. Jadi si wanita penggagas donasi tersebut memintanya agar si pria tersebut itu mencetak mutasi rekening untuk bisa mempertanggungjawabkan kepada para donatur terkait dengan penggunaan dananya. Karena permintaan tersebut inilah kemudian pria korban penyiraman air keras ini merasa tindakan ini seperti ancaman dari si wanita tersebut. Atas informasi tersebut, selanjutnya kemudian Bang Densu menyatakan kalau posisinya untuk kasus ini itu netral, artinya tidak memihak kepada siapapun. Tapi, walaupun Bang Densu tetap menghormati hak pria korban penyiraman air keras ini atas dana donasi dari para donatur, Bang Densu mendukung langkah dari wanita penggagas donasi ini untuk memastikan kalau penggunaan dana donasi dari para donatur itu digunakan sebagaimana mestinya. Artinya untuk biaya pengobatan korban dari penyiraman air keras ini. Kemudian ia menawarkan solusi, dana yang belum digunakan akan dikelola sementara oleh yayasan untuk biaya pengobatan. Artinya jika ada sisa, nantinya akan dikembalikan atau dialihkan sesuai dengan persetujuan dari para donatur. Selanjutnya, di sini Bang Densu kemudian berupaya untuk melakukan mediasi, jadi dia menggelar mediasi di kanal YouTube-nya untuk mendengar tanggapan semua pihak, termasuk para donatur. Hasil sementara, sebagian besar donatur itu meminta donasinya dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Dan banyak juga donatur yang meminta agar dana donasi tersebut itu dikembalikan, dan hanya beberapa donatur yang tetap mendukung pria korban penyiraman air keras tersebut. Kasus ini ternyata semakin meluas karena ada rekan pengacara dari si pria korban penyiraman air keras tersebut membawa kasus ini ke ranah pribadi sehingga sampai ada konflik dengan Bang Densu, sampai lapor polisi lagi atas tuduhan adanya penghinaan terhadap suku tertentu. Terakhir, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sampai turun tangan untuk melakukan mediasi antara para pihak yang bertikai. Kabar terbaru, seorang rekan pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum dari para donatur melaporkan pria korban penyiraman air keras tersebut kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan uang donasi dari para donatur. Dasarnya, ada dugaan kalau dana donasi yang digunakan pria korban penyiraman air keras tersebut digunakan secara tidak jelas. Artinya donasinya tidak digunakan untuk biaya pengobatan matanya.
yang sebelumnya terkena akibat penyiraman air keras. Kalau bahasa kerennya, ada side streaming atau penyimpangan peruntungan dana. Pertanyaannya, apakah dalam kasus ini pria korban penyiraman air keras bisa dipidana atas dugaan tindak pidana penggelapan uang donasi berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP? Menurut saya, dalam kasus ini, pria korban penyiraman air keras sebenarnya bisa menghadapi sejumlah potensi masalah hukum terkait penggunaan dana donasi yang berasal dari para donatur. Hanya saja, terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dapat terpenuhi apabila uang yang menjadi donasi tersebut merupakan uang titipan dari para donatur. Dalam artian, pria korban penyiraman air keras tersebut tidak boleh menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan apapun itu. Jadi, sewaktu-waktu kalau para donatur itu meminta uangnya dikembalikan, maka pria korban penyiraman air keras harus mengembalikan uang donasi tersebut. Kalau tidak mau, si pria tersebut itu terkena pasal pidana, dugaan tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sementara, uang tersebut itu berupa sumbangan cuma-cuma atau sukarela. Artinya, pria korban penyiraman air keras berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan apapun. Bahkan kalaupun seandainya dibuat akta hibah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka uang donasi tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya dari si pria korban penyiraman air keras. Sama halnya kalau kita memberikan sumbangan atau sedekah ke orang-orang di pinggir jalan. Artinya, uang tersebut itu sudah kita ikhlaskan menjadi milik dari orang yang kita sumbang atau kita sedekahkan. Walaupun mungkin kita di sini bisa berargumen, tapi kan uang itu didonasikan untuk mengobati matanya, bukan untuk kepentingan yang lain. Ya tetap saja, menurut saya, uang itu sudah menjadi hak dari si pria korban penyiraman air keras. Karena dana donasi langsung masuk ke rekening pria korban penyiraman air keras berdasarkan kesepakatan bersama. Artinya di sini si pria tersebut itu mempunyai hak atas dana tersebut sehingga sulit dikategorikan sebagai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP. Kecuali memang ada hitam di atas putih atau ada perjanjian tentang peruntukan dana dalam penggalangan dana tersebut. Atau ada bukti lain yang sehingga dapat mendukung laporan tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, masa nggak ada sih pasal pidana yang bisa dikenakan terhadap pria korban penyiraman air keras tersebut? Pasal dugaan tidak pidana penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP misalnya. Kalau mengacu ke pasal ini, pasal dugaan tidak pidana penipuan mungkin bisa dikenakan apabila pria korban penyiraman air keras tersebut itu melakukan sesuatu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan catatan perbuatan ini dilakukan secara melawan hukum untuk memperdaya orang lain atau melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat termasuk kepada para donatur dengan kebohongan atau kata-kata bohong sehingga orang atau para donatur akhirnya memberikan uang atau donasi atau bantuan kepada pria korban penyiraman air keras tersebut. Artinya harus bisa dibuktikan ada niat sejak awal untuk menipu atau melakukan penipuan, atau di sini si pria tersebut menggunakan kebohongan atau tipu muslihat untuk mendapatkan dana donasi dari para donatur, sehingga ada kerugian yang dialami oleh para donatur. Kesimpulannya, apabila dalam kasus ini terbukti bahwa pria korban penyiraman air keras tersebut itu memanfaatkan kondisinya secara tidak jujur atau secara bohong atau dengan menggunakan tipu muslihat, misalnya dengan menyatakan masih membutuhkan biaya pengobatan, padahal sebenarnya si pria tersebut sudah sembuh, maka ia bisa dijerat dengan menggunakan pasal 378 KUHP. Namun dengan catatan harus ada bukti konkret bahwa
niat menipu itu sudah ada sejak awal penggalangan donasi. Jika unsur pidana tersebut tidak terpenuhi, maka di sini para donatur mungkin bisa menempuh gugatan perdata atas dasar perbuatan ingkar janji atau lawan prestasi karena pria tersebut tidak menggunakan dana sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya. Artinya dasar gugatannya, donatur merasa dana yang diberikan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga donatur bisa mengajukan tuntutan pengembalian dana yang tidak digunakan untuk biaya pengobatan dari si pria korban penyiraman air keras. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.